Bagaimana supaya kita bisa menerima takdir Allah itu dengan lebih lapang? Satu, paling tidak secara pokok selain yang lain-lainnya ya, itu ada dua. Satu adalah meningkatkan keilmuan dan pemahaman tentang agama dan takdir itu sendiri. Kedua, banyak berzikir dan bermohon kepada Allah. Ya, seperti tadi, makna subhanallah wa bihamdi subhanallah azim, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa adada nafsihi wa zinata arsyihi. Kata subhana itu artinya jauh. Asal katanya itu jauh. Jadi subhana itu Allah itu maksudnya jauh dari sifat-sifat cela, dari keburukan ya. Jadi belajar keilmuannya. Terus belajar dari mana? Pengalaman. Banyak yang kadang-kadang atau bahkan seringkali kita awalnya menganggap itu buruk, tapi ternyata itu semua menjadi sesuatu yang baik. Nah, kalau dulu menggambarkannya sulit, kalau sekarang kan banyak video-video tuh suka ya mobilnya mogok, ternyata di depan kejatuhan batu ya kan. Gambaran seperti dulu cerita ustadz kita dagangan tahunya bahe gitu ya, tumpah nggak jadi dagang, luar biasa. Kayak tadi udah nambel ngedongkrak ada selalu. Tapi ada yang segera kita bisa dapat hikmahnya, pelajarannya, ada yang nyadarnya lama. Atau bahkan ada yang sampai kita meninggal kita nggak tahu hikmahnya kenapa kejadian buruk itu terjadi. Tentang misalnya bahwa yang kita dapatkan itu ujian. Apa yang kita dapatkan itu kalau misalnya buruk jauh lebih rendah dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kadang-kadang kan gitu. Sedekah udah Ustadz, doa sudah, sholat ya rajin, ngaji baca Quran rajin. Ternyata masih ada hal buruk. Itu justru ketika sudah terbantu dengan amal-amal soleh, dengan istighfar yang kita lakukan, dengan bacaan tasbih yang kita lakukan, sudah Allah tolong, udah kurangi levelnya. Jadi jangan kira ibadah, zikir, ketaatan yang kita lakukan itu nggak ngaruh sehingga kita masih harus mendapatkan hal-hal yang buruk. Pernah nggak kita berpikir, atau misalnya cobalah kita berpikir seperti itu. Satu ya, jadi yang pertama adalah mengupdate keilmuan. Nggak bisa enggak. Kalau kita paham dengan baik ya, berarti insya Allah keinsafan itu akan lahir, akan timbul. Jadi gimana? Subhanallah ma subhanallah 33 kali, bahkan 100 kali setiap pagi. Tapi ternyata kita tidak paham dengan makna subhanallah itu, maha suci Allah itu. Jadi setiap kali kita bilang subhanallah, mengelingkan diri gitu, bahwa bahkan ketika itu ya bukannya paranoid ya, tapi siap nih, bakalan begini, bakalan begini, bakalan begini, siap. Ya, makanya kalau orang siap itu dikelepak aja dipukul. Orang yang siap sama nggak siap kan beda. Betul tidak, Pak? Bapak tiba-tiba dikagetin dengan tenaga yang sama, dipukul tuh dari belakang, lepak aja, sakit. Belum kagetnya. Tapi kalau kita udah mau dipukul gitu ya, udah agak-agak gitu, udah ngagak-ngagak gitu ya, udah siap-siap, itu beda sekali. Betul tidak? Beda. Makanya zikir itu dalam mempersiapkan diri, keilmuan nggak bisa enggak, terutama tentang takdir. Ya, tentang takdir, bagaimana takdir terjadi, bagaimana pertemuan antara qada dan qadar itu terjadi, bagaimana ada irodahnya Allah. Kenapa ada orang yang ternyata usahanya rajin, tapi dapat misalnya hasil kerjanya beda. Oh, ternyata di hadapan Allah ada nilainya. Pak Agus 24 jam kerjanya atau 12 jam. Sama-sama 12 jam, ilmunya sama, lulusannya sama, misalnya skillnya sama, tapi dapatnya misalnya gajinya beda atau income-nya beda. Tapi yang akan Allah nilai kan bukannya dapat gaji atau income-nya, tapi dari prosesnya. Dari proses dia mempelorehnya. Nah, itu pemahaman-pemahaman itu ya, kejadian-kejadian tidak mengenakan seperti hasilnya beda. Dia kan lulusan SMA, saya S1. Kenapa gaji dan rumahnya lebih bagus? Dia. Model mobilnya juga bagusan dia. Rezekinya begini. Itu kan soal takdir. Jadi wasilah utama, makanya saya sering ulang. Kalimatnya Nabi Khadir ya.
kepada Nabi Musa yang dialamatkan kepada Nabi Musa, apa kata Nabi Khidir? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ayo baca Al-Kahfinya diseringin ini biar hafal cangkem lah minimal. Ya, habis maghrib baca Yasin, habis Isya baca Al-Kahfi, pagi-pagi kalau masih bisa atau sore baca Al-Kahfi lagi 2 kali ya. 2 kali kalau masih bisa, sempet jangan kelewat tuh. Siapa yang baca Al-Kahfi di malam hari maka akan diberikan cahaya ya pada dirinya, dari dirinya tempat tinggal sampai Baitul Atiq, sampai Ka'bah. Artinya hidupnya tuh cerah, anti galau, anti sedih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Atau yang di siang hari akan diberikan cahaya di hari kiamat. Jadi jangan mentang-mentang udah baca Al-Kahfi di malam, siangnya nggak usah. Atau kalau kelewat, karena malamnya kelewat, jadi siangnya. Kalau punya kesempatan 2 kali. Nah, jadinya wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Gimana kamu bisa sabar? Gimana kamu bisa nerima? Gimana kamu bisa legowo sementara ya ala ma lam tuhid bihi khubra, terhadap segala sesuatunya itu harus ada ilmunya. Bahkan khubra, semakin khubra itu artinya tahu tapi secara teliti, secara mendetail gitu. Makanya kalau Allah punya sifat khabir, Allah punya sifat alimun sama khabir. Khabir itu secara spesifik, tahu secara mendetail. Nanti belajar nih kita Asmaul Husna, apa bedanya Al-Aziz sama Al-Qawi. Belajar, ada kajiannya. Harusnya dulu tuh ada kajian tauhid, harusnya ke sana ya. Asma wa sifat. Apa bedanya Al-Qawi sama Al-Aziz? Lah gimana kita bisa menerima kehidupan sementara kita enggak kenal itu apa? Enggak kenal sama Allah. Kan ada tahapan ya, kan ada namanya ma'rifatullah. Coba deh kita timbang-timbang. Berapa sih benar-benar perjuangan kita, uang kita, harta kita, tenaga kita benar-benar diusahakan secara spesifik, punya kurikulum, saya harus ngaji ini, beli buku ini, sama Ustadz ini, sama Ustadz Abdul Somad, saya datang nih ke Buya Yahya, sekali-kali dengar ceramahnya. Ada nggak sih rencana kayak gitu? Gimana? Kita Asmaul Husna aja sebagian besar kita nggak tahu, belum maknanya loh, artinya nggak tahu. Padahal itu bagian dari tauhid, dan tauhid itu yang akan membuat kita tenang tadi, ilmu tauhid. Ya enggak? Apa bedanya Al-Qawi, Al-Aziz, apa bedanya Karim, ada Al-Jalil? Ya enggak? Apa bedanya Karim sama Jalil? Ada Al-Matin, Al-Aziz sama Al-Qawiyu itu sama, secara makna mirip. Tapi secara mendetail harus belajar lagi. Oh, Allah bicara Al-Aziz itu perkasa dalam arti kalau Allah mau menghukum. Wa huwal azizul ghafur, tapi tetap ghafurnya lebih utama aziz. Oh, Al-Qawi, makanya ada ketika bicara rezeki ya, Allah bil quwwatil matin. Allah bicara Al-Matin yang menguatkan. Ya. Berarti kuat dalam arti menguatkan kedudukan seseorang, mengangkat derajatnya. Al-Qawi berarti kuat dalam arti menguatkan juga dalam tanda kutip seperti konotasinya positif. Tapi kalau Aziz, kalau kedengar kata Aziz, Allah bicara atau menjelaskan Allah perkasa dalam hal ketika Allah misalnya menghukum, mengazab, itu beda-beda. Ya, termasuk nanti perihal-perihal asma-asma yang lain. Ada loh, banyak loh asma-asma yang mirip. Ya. Misalnya apa lagi? Apa lagi misalnya? Asmaul Husna udah hafal belum nih? Hafalin ah. Masa kalau anak TPA, kita tuh mau masuk surga. Minimal kita mau bahagia kan? Iya enggak? Kunci bahagia itu kenal sama Allah, makrifat. Habis kenal nanti apa? Cinta kan? Mahabbatullah. Makanya nggak mungkin tiba-tiba
secara apa namanya, secara qadarullah, secara alamiah nggak mungkin tiba-tiba cinta makanya sholatnya sampai bengkak-bengkak seperti Rasulullah, tahajudnya tetap bangun walaupun habis lemburan, masuk pagi lemburan pulang jam 10 misalnya, malamnya masih tahajud. Kalau levelnya udah cinta, tapi kan cinta nggak bisa datang tiba-tiba, betul tidak? Nah itulah ya. Jadi kalau ditanya bagaimana supaya kita, jawaban paling utama insya Allah ya, diantara yang pokok itu adalah ilmu, nggak bisa enggak. Kalau ilmunya kita pahami dengan baik, pemahaman dengan baik, kemudian apa? Dzikir. Karena ada orang juga berilmu tapi menyimpang. Ya, menyimpang, tergoda oleh setan, disimpangkan oleh hawa nafsunya. Berilmu kelihatannya tapi misalnya bicaranya tidak terjaga. Ini kan lagi rame-rame nih. Ya, Allah menampakkan bagaimana ada orang-orang yang yaitu bagi kita bukan dicemooh tapi pelajaran. Kata khatib kan, ittaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Iya enggak? Iya enggak? Setelah takwa jaga kata-kata, cukup ngomong yang benar-benar aja, yang bagus-bagus aja, biasakan. Itu pelajaran bagi kita. Jangan coba bisa membuli ya. Ini saya prihatin di postingan di apa membuli, semua membahas, tiba-tiba semua jadi ngustad. Ya, padahal dia sendiri juga kata-katanya misalnya nggak terjaga dan seterusnya. Banyak aib-aib yang cobalah kita sibukkan dengan kayak tadi kita nih. Aduh yang pelan-pelan. Makanya ini sekarang nih bikin resolusi. Tahun 2025 hafal Asmaul Husna dengan artinya. Begitu. Harus terkulikulum hidup kita. Niat gak sih masuk surga teh gitu ya. Ya harus, paling tidak kalaupun hasilnya nanti belum tentu, Allah akan melihat kita. Atau ketika kita menghadap Allah, kita sudah bagian dari orang-orang yang sungguh-sungguh. Ya enggak? Setidaknya, ya Allah saya pernah belajar. Ya Allah saya pernah menghafalin. Ya Allah saya pernah baca bukunya. Ya Allah saya pernah mendengarkan ceramah Ustadz tentang Asmaul Husna, tentang tauhid, tentang ibadah. Minimal itu. Coba tuh.